Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, dan di tema kali ini, di bahasan kita masih melanjutkan acara gibahin bangsa jin. Karena yang kita omongin orangnya nggak ada, walaupun sebenarnya tidak ada itu bukan karena betul-betul tidak ada, hanya kita yang tidak melihatnya. Karena sebenarnya nanti kita akan sampai pada bahasan, meskipun jin itu menempati tempat-tempat yang khusus, mereka punya kerajaan-kerajaan besar di atas permukaan laut, di padang pasir, di tengah hutan, jin itu juga menempati tempat-tempat yang didiami oleh bangsa manusia. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tempat yang kosong dari bangsa jin. Karena secara populasi, bangsa ini lebih banyak daripada bangsa atau umat manusia. Umat manusia saja hadirin, itu hari ini jumlahnya sekitar 8 miliar. Tidak ada pulau yang nyaris tidak ada manusianya, termasuk benua. Semuanya ditempati, ada manusia di sana. Lalu bagaimana dengan bangsa jin yang mereka jauh lebih tua dari bangsa kita? Anak keturunan mereka jauh lebih banyak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kayaknya jin nggak kenal KB. Kalau umat manusia ada yang KB, Pak, apalagi umat akhir zaman, takut punya anak banyak. Nah, jin itu masih semangat punya anak banyak. Karena secara lahan mereka punya tempat yang lebih luas. Sehingga di Masjid Islamic Center ini tidak menutup kemungkinan banyak bangsa jinnya. Yang di sudut-sudut itu, Pak. Itu dia ngomong, kita lagi digibahin sama Pak Ustadz gitu. Dan nanti akan kita jelaskan, kita akan bahas tentang kehidupan bangsa jin ini dalam seri berikutnya, jemaah. Mungkin antum akan bertanya, Ustadz, ini Sirah Nabawiyah kok bahasanya tentang bangsa jin? Kan biasanya kisahnya Nabi, kok membahas kisahnya bangsa yang tidak ada kaitannya dengan Sirah Nabawiyah? Sangat berkaitan. Karena nanti dalam kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu beliau akan berinteraksi dengan masyarakat bangsa jin ini. Dan juga berinteraksi dengan beberapa bangsa yang juga sering kita dengar istilahnya, seperti iblis. Itu nanti ada, Pak. Iblis itu dalam Surah Nabawiyah. Kemudian termasuk syaitan, itu berulang kali disebut. Dan bicara Sirah Nabawiyah itu kita bicara tentang apa? Praktek ayat dan praktek hadis Nabi SAW. Di ayat Al-Quran bertebaran kata syaitan dalam bentuk mufrad, bentuk tunggal, ataupun bentuk jamaknya syayatin, syaitan-syaitan. Iblis juga disebut berkali-kali. Kalau itu kemudian tidak kita definisikan, takutnya salah paham. Jin ini siapa? Iblis ini siapa? Syaitan ini makhluk apa? Dan edisi kita ini, jemaah dimuliakan Allah, khusus membahas tentang satu sosok yang juga berkaitan dengan bangsa jin, yaitu yang disebut dengan iblis. Namun sebelum itu kembali mengingatkan jemaah, beriman kepada bangsa jin, beriman tentang adanya syaitan, termasuk adanya iblis, itu bukan wajib, itu hukumnya fardu. Bahkan kalau kita tidak beriman dengan adanya bangsa-bangsa yang kita sebutkan tadi, itu bukan cuma berdosa, jatuh ke dalam hukum murtad. Kenapa? Karena berarti kita menolak ayat, menolak hadis-hadis Nabi SAW. Jadi wajib Ustadz beriman adanya jin, ya. Adanya syaitan, ya, termasuk iblis. Namun mengimani mereka ini bedakan antara mengimani kabar dari Allah dan Rasulnya dengan kepercayaan yang banyak beredar di masyarakat. Sehingga ulama membahasakan keimanan kita kepada adanya bangsa-bangsa halus ini makhluk gaib seperti keimanan kita kepada kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan. Kalau ada orang Islam tidak beriman dengan adanya Injil, murtad dihadirin. Karena Allah pernah menurunkan kepada Nabi Isa dan ada dalam ayat Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Keimanan kepada Taurat, keimanan kepada Zabur. Namun bentuk keimanan kita bukan untuk mengimani isinya, apalagi melaksanakan perintah larangannya. Kenapa hadirin dimuliakan Allah? Karena kita tidak wajib menjalankan aturan yang ada dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dan syariat nabi-nabi terdahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, isi daripada kitab Taurat dan Injil itu, dan kitab-kitab samawi lainnya, sudah banyak diubah-ubah oleh pengikutnya.
Sehingga kita tidak mungkin mengetahui mana yang masih utuh, mana yang masih sudah ditambah dan dikurangi. Yang ketiga, kenapa kita tidak mengamalkannya? Karena kita diberikan syariat yang jauh lebih sempurna, menghimpun semua yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, demikian juga dengan bangsa jin, jemaah. Keimanan kepada bangsa ini, termasuk setan dan iblis, bukan berarti mempercayai mitos, kepercayaan yang ada di masyarakat kita. Misalnya adanya penunggu pohon yang namanya apa? Gendruwo. Penunggu penunggu danau namanya jin ini, jin itu dan sebagainya. Kita nggak wajib mengimani itu, dan bahkan sebagiannya harus kita tolak kalau bertentangan dengan syariat agama kita. Nah, kita tahu mana yang tidak bertentangan dengan yang sudah bertentangan tentu dengan dalil-dalil agama dari hadis-hadis Nabi SAW dan yang diinformasikan dalam Al-Quran. Nah, baik jemaah dimuliakan Allah, kita masuk ke bahasan kita. Tujuan daripada membahas makhluk-makhluk seperti ini juga perlu diingatkan, Mbak. Bukan untuk nakut-nakuti. Jadi banyak orang berpikir kalau nyeritakan makhluk halus itu supaya kita takut, supaya jadi horor dan sebagainya. Justru kebalikannya. Dengan kita membahas alam gaib dari bangsa jin, iblis dan setan ini, kita akan ditumbuhkan rasa keberanian. Karena ternyata hadirin, pertama bangsa jin itu bangsa yang secara strata, secara grid, itu berada di level manusia. Maka ini akan berbeda dengan kepercayaan yang banyak dianut oleh masyarakat yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mempercayai kalau bangsa jin itu bangsa yang kuat. Bagaimana tidak kuat? Mereka ini punya kemampuan melihat kita, kita tidak punya kemampuan melihat dia. Mereka bisa terbang, mereka bisa menghilang, mereka bisa menampakkan diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kemudian dalam sebagian masyarakat, mereka mempertuhankan bangsa jin. Sehingga sebagian ulama mengatakan, masyarakat kita yang menyembah dewa-dewa tertentu, atau Tuhan-Tuhan tertentu, atau menyembah kayu, batu, atau kemudian hantu, itu sebenarnya jin, hadirin. Itu adalah bangsa jin yang punya kekuatan tertentu, sehingga kemudian mereka sembah dan dijadikan sebagai Tuhan. Kaum muslimin mempelajari bangsa jin justru untuk merendahkan dan menganggap remeh segala bentuk kekuatan mereka. Ya, tentu meremehkan dan merendahkan di sini bukan maksud menghina, tetapi bukan untuk memuliakan dan meninggikan mereka. Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah, dari belajar tentang kehidupan bangsa jin versi syariat agama kita, ini juga akan mengikis dan menghilangkan kepercayaan-kepercayaan batil terhadap bangsa jin. Apalagi mereka bisa membahayakan kita, bisa mencelakai kita, melebihi yang bisa dilakukan oleh umat manusia. Enggak begitu, Pak. Ulama mengatakan, kemampuan manusia mencelakai manusia yang lain, itu jauh lebih besar daripada kemampuan jin dan setan mencelakai kita. Dalam pengertian kehidupan dunia, Pak. Misalnya gini, manusia itu jemaah, itu kalau berbuat jahat, nggak bisa kita cegah dengan kita bacain doa. Ada orang ngerampok kita di tengah jalan, itu kita bacain ayat kursi, walaupun sampai mimbli, itu tetap dia akan ngerampok kita kan. Kita harus lawan secara fisik. Ada penjahat, ada setan gitu, dibacain ayat kursi, terbakar. Ada koruptor, bacain ayat kursi, nyengir dia, Pak. Nggak ngaruh dia, nggak akan tobat gitu. Nah ini maksudnya jemaah. Kita ini kan kadang takut berlebihan terhadap bangsa jin. Takut kalau di jalan tiba-tiba ketemu sama pocong. Yang menakutkan itu bukan ketemu pocong, gerandong, kuntilanak, dan CS-nya itu, Pak. Bukan. Yang menakutkan itu kalau di tengah jalan ketemu sama rampok, sama penjahat, sama setan dari jenis manusia. Itu kan yang menakutkan. Nggak pernah ada ceritanya, atau mungkin ada cerita tapi tidak terkonfirmasi, ada orang mati dicekik sama kuntilanak. Atau saya salah, tolong konfirmasi, di Samarinda ada nggak, Pak? Masuk di berita gitu, Kaltim Pos, telah ditemukan bapak-bapak gara-gara galau jalan malam dicekik sama kuntilanak. Kan nggak ada, Pak. Atau kita lagi ke toilet, tiba-tiba dari toilet keluar tangan, nyakar-nyakar gitu, itu adanya di film jemaah. Sehingga kemudian ulama mengatakan, setan itu atau jin secara umum hanya bisa mempengaruhi dengan cara menakut-nakuti. Memberikan rasa takut, hadirin.
Nah, kalau rasa takut itu semakin menguat, semakin membesar, baru mereka bisa semakin kuat mempengaruhi kita. Kita mulai merinding, ya. Semakin kita ketakutan, berdiri bulu kuduk. Mereka bahkan mungkin semakin berani sampai menampakkan diri dalam bentuk bayang-bayang dan seterusnya. Tapi itu hadirin, mereka mulai nakuti kita misalnya dalam wujud sosok tertentu, karena kita tidak mungkin melihat dalam wujud asli. Itu kalau kita kemudian bertindak, nggak usah baca ayat kursi, Pak. Apalagi baca Al-Baqarah, belum tentu kita hafal. Hafal sekalipun kalau lagi kelihatan gitu langsung lupa, hilang hafalannya kan. Kita dinampakin katakan, sosok sesuatu, dia berani, karena kita tadi ketakutan. Tiba-tiba kita kaget, karena kagetnya kita bersin. Kagetnya lucu Pak, bersin, keras betul. Begitu kita bersin, dia juga kaget. Itu bisa menyebabkan kematian dia hadirin. Jadi gara-gara dia kaget sama kita, dia mati gitu kan. Dan itu dijelaskan, dijabarkan oleh para ulama. Walaupun kita mau nerima atau tidak, tapi kita simak penjelasannya. Kenapa jemaah? Jin itu untuk bisa menampakkan diri dalam wujud manusia, itu nggak semudah dalam bayangan kita. Tiba-tiba pengen, iseng, celing, muncul gitu kan. Habis itu ngilang lagi, muncul lagi. Nggak semudah begitu jemaah. Kenapa tidak mudah? Pertama, dia untuk melakukan itu harus punya motivasi yang kuat. Nggak sekedar iseng. Kenapa tidak bisa sekedar iseng? Karena resikonya tidak bersesuaian, tidak sebanding dengan hasil yang dia dapatkan. Masa untuk iseng, itu resikonya bisa dipenggal. Dalam aturan bangsa jin hadirin, di antara bentuk pelanggaran besar, kejahatan lah, seperti kejahatan di kita kan banyak kejahatan kan, ada yang termasuk kategori kejahatan tingkat tinggi gitu, mengedarkan narkoba atau membunuh dan sebagainya. Di bangsa jin itu yang diprioritaskan sebagai kejahatan tingkat tinggi yang nyaris disepakati oleh semua bangsa jin adalah mengganggu manusia. Dalam hal ini menampakkan diri. Itu kalau dia nampakkan diri, terus kepergok sama jin yang lain, dilaporkan ke polisi Pamong Praja, apa Pak? Polisi beneran ya? Ke polisi gitu kan. Itu disidang dan hukumannya berat hadirin. Dia bisa dibunuh, hukum bunuh. Karena apa? Karena kalau dia mengganggu manusia, hadirin dimuliakan Allah, manusianya ngamuk, manusianya nggak terima, itu yang dapat imbasnya cuma bukan pelaku jinnya itu tadi. Sekampungan bangsa jin bisa dapat akibatnya. Apalagi kalau orang-orang Samarinda ini, kalau nggak suka diganggu kan, langsung dibakar rumahnya jin gimana? Sekampungan dibakar. Nah jin nggak mau itu, sehingga mengganggu bangsa manusia itu tentu dilarang, ijma dalam aturan mereka. Ini yang pertama hadirin. Yang kedua, tidak semua jin memiliki kemampuan menampakkan diri. Nah ini juga banyak yang salah paham hadirin. Orang mengira kalau jin itu semuanya kayak ifrit, yang punya kekuatan. Atau jenis jin-jin seperti Nusaibin yang bisa melalang buana. Banyak jin itu lemah hadirin. Mereka cuma hidup, jalan sebentar, ketawa ketiwi, mati gitu kan. Bahkan mereka ini bisa meninggal seketika hanya karena kaget berjamaah. Ada misalnya manusia tiba-tiba teriak gitu, Allahu Akbar, kaget mati mereka, sekampungan lagi matinya. Karena saking lemahnya mereka ini. Dan sebagian besar bangsa jin ini nggak punya kemampuan seperti yang kita bayangkan. Mereka cuma hidup, yang penting hidup saja. Bahkan hidup daripada menempel dari kehidupan bangsa lain. Nanti insya Allah akan kita bahas kehidupan mereka ini ada yang bersama manusia. Nah dari situ sudah bisa kita bayangkan bahwa mereka ini lemah selemah-lemahnya. Dan terakhir hadirin, untuk menampakkan diri, jin itu harus menyerupai wujud yang ada. Seperti manusia, hewan, atau kemudian makhluk tertentu. Dan itu nggak mudah Pak. Itu sebagian ulama membahasakan, jin itu nggak kelihatan karena badan mereka ini bergerak cepat. Sangat cepat, seperti kipas angin. Kalau dilogikakan, walaupun makhluk gaib tentu nggak bisa dilogiskan. Hanya mendekatkan pemahaman. Kipas ini kenapa tidak terlihat? Karena berputar kencang. Sangat cepat. Dan bangsa jin berlipat-lipat kecepatannya. Untuk bisa menampakkan diri, mereka harus punya rim. Jadi ditahan sekuatnya. Dan itu pun harus wujud sesuai dengan citra yang dia inginkan. Pengen kayak kambing misalnya. Itu jangan sampai nanti malah mirip kucing. Kan keliru nanti. Begitu proses yang sangat berat itu kok dikagetin, yaitu tadi resikonya. Bisa hancur badannya, tiba-tiba meledak. Ya. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa tak semudah itu bangsa jin
mau berbuat onar dalam tanda kutip mengganggu kehidupan kita, ya. Sehingga guru kami pernah mengatakan begini, katanya ini dikutip dari perkataan Imam Al-Ghazali. Tapi sampai detik ini saya mencari dalam kitab beliau belum menemukan. Yaitu mengatakan begini, Pak, kalau ada orang berbicara tentang makhluk gaib seperti jin atau melihat penampakan mereka, 1000 yang bercerita, 1 kamu percaya, itu sudah terlalu banyak. Apa maksudnya, Pak? Banyak yang bohong. Mungkin nggak bohong juga. Bisa jadi halusinasi, bisa jadi karena banyak pikiran. Orang itu kan kalau lagi banyak pikiran, misalnya lagi butuh uang, itu lihat kertas saja langsung lihat uang 100 ribuan kan? Kertas apa gitu, gulung kertas permen aja dikira uang. Nah sama dengan orang kalau lagi takut atau gabut, bisa melihat sesuatu diasosiasikan itu sebagai jin dan sebagainya. Dan termasuk banyak orang yang bohong, Mbak. Tentu di sini ada mungkin peruqyah. Kami biasanya berdiskusi dengan para roqi, para peruqyah, dan nyaris semuanya sepakat tanpa khilaf bahwa dari sekian kasus orang yang kita ruqyah itu lebih banyak bohongnya daripada yang benar-benar kerasukan jin. Ya. Cuma kita kan nggak mungkin bongkar aibnya orang. Banyak. Apalagi ibu-ibu, itu suaminya nggak pulang, bingung mau ngapain, ngaku aja kerasukan jin gitu. Pulang akhirnya suaminya kan. Ya. Apalagi misalnya selingkuh ketahuan supaya ada alibi, ngomong jin lagi, kerasukan dan sebagainya. Banyak yang seperti itu. Hutang nggak bayar-bayar, jin lagi disalahkan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, kita masuk ya ke bahasan tentang bangsa jin. Ketika membicarakan bangsa yang satu ini, mau tidak mau kita membicarakan 2 jenis makhluk yang lain, yaitu setan dan iblis. Kalau jin ini jelas nama bangsa, bukan nama person. Sedangkan kalau setan itu adalah bukan nama bangsa, Pak. Juga bukan nama person. Dia nama sifat. Setan dari kata syatona, yang artinya taba'ada, terjauhkan atau menjauhkan. Jadi setan itu sesuatu yang menjauhkan atau yang dijauhkan. Karena memang setan itu menjauhkan seseorang dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan itu bukan nama makhluk, bukan nama bangsa, dia nama sifat. Sifat untuk sesuatu. Adanya setan itu disebabkan karena adanya iblis. Maka sebelum membicarakan setan, kita bicarakan dulu penyebabnya, yaitu iblis. Siapa iblis? Iblis kebalikannya dari setan dan jin. Kalau jin nama bangsa, setan nama sifat, iblis ini nama person, nama jenis, nama orang, nama satu sosok. Gitu ya. Nah, siapa dia? Di kalangan ahli ilmu terjadi perdebatan yang sangat sengit tentang asal muasal siapa sebenarnya iblis itu. Sebagian ulama mengatakan dia adalah dari tetua bangsa jin yang hidup di awal-awal sebelum diciptakannya manusia. Dan dia termasuk dari jenis jin yang sangat ahli ibadah. Jadi bisa kita bayangkan hadirin, di tengah masyarakat yang rusak, jadi serusak-rusaknya manusia, nggak ada apa-apanya dengan rusaknya bangsa jin. Bobrok. Sampai Allah turunkan para malaikat untuk menghancurkan peradaban bangsa jin dan mengusir mereka ke tempat yang lain. Kan gitu. Di tengah kerusakan itu, ada beberapa makhluk-makhluk dari bangsa jin yang solehnya luar biasa. Di antaranya adalah iblis ini. Iblis nama aslinya bukan iblis. Namanya Ajazil atau Ajazil. Ini kita satu versi pendapat dulu, Pak. Mengatakan dia adalah dari bangsa jin. Nah, kemudian saat diusirnya masyarakat jin tersebut, silakan nanti dicek di semua kitab tafsir. Dalam tafsir Jalalain ada itu, dalam Ibnu Katsir juga ada, apalagi di kitab tafsir yang tebal seperti At-Tabari. Karena bangsa jin banyak diusir, yang tidak ikut diusir adalah iblis bersama orang-orang soleh di antara mereka dari bangsa jin. Mereka ini diangkat ke langit dan kemudian hidup bersama para malaikat. Ini versi pendapat pertama dari para ulama, sehingga mereka mengatakan ini iblis adalah dari jin. Dalilnya nanti akan kita sebutkan. Namun mayoritas ulama dari 4 mazhab mengatakan kalau iblis itu bukan dari bangsa jin, dia dari bangsa malaikat. Ceritanya terbalik. Ketika Allah hendak menghancurkan atau mengusir bangsa jin yang mendiami kehidupan alam dunia, maka dikirimkanlah pasukan malaikat
Yang dikirim kala itu adalah Ajazil ini bersama timnya. Jadi di pasukan khusus, Pak. Jadi di malaikat itu ada korps, ada macam-macam, ada marinir, ada kopassus, ada gitu-gitu kan. Nah, dikenal bahwa iblis ini adalah jenis malaikat yang tidak pernah gagal melaksanakan tugas. Jadi kalau malaikat yang lain masih bisa gagal, masih bisa tidak tuntas tugasnya. Tapi kalau tugas itu diserahkan kepada iblis dan timnya, itu nyaris tidak pernah gagal, hadirin. Dan ini yang menumbuhkan rasa sombong di dalam hati iblis. Dia dari kalangan malaikat. Maka kemudian dia turun ke bumi dan kemudian sukses dengan operasinya ini, mengusir bangsa jin dari kehidupan alam dunia, berpindah ke alam yang lainnya. Ini versi yang pertama. Baik, coba kita ikuti pendapat masing-masing, Pak. Pendapat mayoritas ulama mengatakan kalau iblis ini dari kalangan malaikat. Ada dalilnya, ya, ada bantahannya. Nanti yang mengatakan dari kalangan jin, ada dalilnya, ada serangannya. Kemudian dijawab, ada serangan baliknya. Kalau waktu cukup kita ini, Mbak, kita bahas supaya antum itu enggak menyederhanakan masalah. Seringnya ngomong gini, kan tinggal lihat ayatnya, kan tinggal lihat dalilnya. Ini ada ayatnya jelas mengatakan kana minal jin. Iblis itu dari jin, kan berarti dari jin. Enggak semudah itu, hadirin. Ya, di sini perbantahan ulama saya kumpulin ada 13 saling jawab. Ya, ini kalau saya sebutin sampai berapa seri ini. Berkata Al-Imam, ini dulu, pendapat-pendapat dulu. Al-Imam Al-Anbari, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, dari Imam Ibn Abbas dulu. Ibn Abbas jelas mengatakan, inna iblis kana min asyrafil malaikah. Adalah iblis dari semulia-mulianya malaikat. Wa akramuhum, dan yang paling punya kedudukan. Wa akramuhum qabilah, dan qabilah, suku yang paling terhormat. Kana ismu qabla an yarkabal ma'siyah Azazil. Dan dia sebelum kemudian berbuat maksiat kepada Allah, namanya dikenal dengan Azazil. Jadi namanya aslinya Azazil, disebut iblis dari kata ablasa. Ablasa itu orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Dalilnya adalah wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah, maka semuanya sujud kecuali iblis. Kata Ibnu Abbas, ya, karena iblis minal malaikati bidalil annahu istisnahu. Iblis itu dari malaikat, dalilnya dia dikecualikan dari malaikat tadi itu. Kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud, kecuali iblis. Berarti kan dia malaikat. Ini dalilnya. Ini satu dari 4 dalil. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, jumhur juga mengatakan bahwa tidak mungkin iblis itu bukan malaikat kalau tidak hidup di kalangan para malaikat. Ya, tidak mungkin. Dia hidup bersama para malaikat dan kemudian punya kedudukan. Berarti dia adalah dari bangsa malaikat. Kita cukupi dulu di situ. Pendapat yang kedua, iblis dari bangsa jin, bukan malaikat. Ya, kebalikannya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Syahr ibn Husab dalam kitab yang dinukil oleh Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah. Apa kata beliau? Kana minal jin. Iblis ini dari bangsa jin. Falama afsadu fil ardi ba'asallahu ilaihim jundan minal malaikah. Ini sudah kita kisahkan tadi. Begitu jin berbuat kerusakan, Allah kemudian mengirim para malaikat. Faqataluhum, dan membunuh jin-jin yang berbuat kerusakan. Wa ajwaluhum ila jazairil bihar, dan mengusir sebagiannya ke samudra-samudra, ke tengah lautan. Wa kana iblisu mimman usira fa akhaduhu ma'hum ila sama. Dan iblis termasuk yang ditawan dan kemudian dibawa ke langit. Fakana hunak, dan dia berada di sana. Falama umiratil malaikatu bisujud imtana'a iblis. Dan manakala diperintah untuk bersujud, dia menolak. Jadi sebagian ulama mengatakan dia bangsa jin yang ditawan. Tapi ini dibantah ya oleh para ulama. Gimana mungkin tawanan berani mentang-mentang, kan gitu kan? Kan iblis itu menyombongkan diri, hadirin. Kalau dia tawanan, gimana ceritanya dia berani sombong di tengah malaikat, apalagi menyombongkan diri kepada Nabi Adam. Gitu. Baik, kita ikuti dulu alur berpikirnya. Imam Hasan Al-Bisri mengatakan, lam yakun iblis minal malaikati tarfata ainin qattun. Iblis tidak pernah jadi malaikat meskipun sekejap mata.
Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kami perintahkan malaikat untuk sujud, maka mereka bersujud. Kecuali iblis. Dia tidak mau bersujud. Dia itu termasuk dari bangsa jin. Dan fafasaqa an amri rabbih. Dan dia ingkar. Dia menolak perintah Tuhannya. Nah, ini jelas. Mengatakan kana minal jin, berarti dari jin. Ya. Kemudian ulama yang mengatakan iblis itu dari kalangan bangsa jin mengemukakan ada 13 hujjah. Satu hujjah sudah kita sebutkan sebagian yang lain. Pertama, iblis berasal dari bangsa jin, sedangkan jelas mereka bukanlah malaikat, sebagaimana ayat tadi. Ayat tadi dalil pertama. Dalil yang kedua, iblis memiliki keturunan, sedangkan malaikat tidak punya keturunan, maka jelas berbeda kan? Misalnya apa firman Allah Ta'ala? Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya. Apakah engkau hendak mengambil dia dan keturunannya sebagai kekasih-kekasih kalian? Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa para malaikat itu maksum, terjaga dari kesalahan. Sedangkan iblis telah melakukan kesalahan bahkan sangat fatal, durhaka di hadapan Tuhannya. Dalil selanjutnya, dalil yang keempat. Iblis diciptakan dari api, sedangkan malaikat dari cahaya. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Sedangkan kita ketahui bahwa para malaikat diciptakan dari cahaya. Khuliqat malaikatu min nur, kata Rasulullah. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min mariji min nar. Diciptakan bangsa jin dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan diciptakan Adam dari sesuatu yang telah disifatkan kepada kalian, maksudnya tanah. Nah, yang kelima dalilnya jemaah. Malaikat adalah utusan Allah, sebagaimana disebutkan ja'ilun lil malaikati rusula. Malaikat kami jadikan sebagai utusan, sedangkan iblis tidak diutus. Dan masih banyak yang lainnya. Ini yang paling logis, ini enggak pakai dalilan. Yang keenam, saya sebutkan aja dulu tambahan. Mereka membantah pendalilan kalangan yang mengatakan sujud para malaikat kecuali iblis. Nah, kecuali berarti kan bagian dari malaikat kan, berarti iblis ini dibantah ini. Mereka mengatakan begini. Istisna ada dua. Silakan nanti yang belajar ilmu balaghah. Nah, itu karya Al-Imam Zakaria Al-Ansari itu bagus sekali. Beliau mengatakan istisna ada dua. Ada istisna mufasil dan munqati. Istisna yang tersambung dan yang terputus. Misalnya yang tersambung ngomong ini bahasa Indonesianya. Ayo semuanya nulis kecuali enggak bawa buku. Itu berarti tersambung. Yang enggak bawa buku itu juga berarti peserta kan? Dia masuk di situ. Semua mobil parkir di bawah kecuali yang enggak pakai kecuali yang terbuka, pickup di dalam. Nah, yang di dalam kan termasuk mobil juga. Ini yang tersambung. Ada yang terputus. Misalnya begini. Semua orang tertidur malam itu kecuali ternak-ternak mereka. Ini istisna, tapi terputus. Semua tertidur manusia. Apakah ternak manusia? Bukan. Sehingga ternak dikecualikan dari manusia. Nah, mereka mengatakan bahwa iblis itu termasuk di sini istisna munfasil, yang terpisah. Keren Mbak ya, ilmunya para ulama itu begitu. Jangan sok dalil kalau kita Telak dong Ustadz, kalah tadi mayoritas ulama. Belum, mereka memberikan 17 bantahan. Nah, teman kalau ngaji jangan sembrono teman-teman sekalian. Kita ini cuma copy paste saja. Baik, dibantah oleh mayoritas ulama. Mau berapa ini? Saya sebutkan bantahannya yang tadi aja ya. Betul kata mereka, istisna itu memang ada dua. Ada yang mufasil bersambung, ada yang terputus. Tapi untuk bisa terputus itu harus ada syaratnya, tidak ada ketersambungan. Seperti firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illat antakuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali dengan cara perdagangan yang kalian saling redho dengannya. Loh, ini menggunakan illah, istisna. Istisna itu pengecualian, Mbak. Apakah berarti kita boleh makan harta secara zalim kalau dengan berdagang?
Enggak kan? Enggak boleh. Berarti apa? Ini ada ketersambungan. Maka malaikat itu termasuk di dalamnya adalah iblis. Karena iblis tidak dikecualikan. Karena yang perintahnya cuma satu. Perintahnya apa? Perintahnya untuk sujud. Baik untuk malaikat dan untuk iblis. Sehingga iblis untuk apa? Dikecualikan kalau dia bukan dari bangsa malaikat. Gitu kan? Nah, sama. Ini kenapa dikatakan konteksnya jangan makan harta secara zalim. Ya, baik dengan cara hadiah, ngambil, ataupun dengan cara perdagangan. Ini bantahan pertama. Dan bantahan selanjutnya jemaah dimulakan Allah. Wah, ini panjang sekali catatan saya. Waktu saya sudah hampir habis. Oke, saya jelaskan saja. Tadi dikatakan kana minal jin. Ini kan ayat jelas mengatakan bahwa apa? Iblis itu dari bangsa jin. Dibantah hadirin. Jin di situ bukan bangsa jin, tetapi dari bangsa yang tidak nampak. Ini contohnya firman Allah Ta'ala. Wa ja'aluna bainahu wa bainal jinnati nasaba. Dan kami jadikan antara dia dengan sesuatu itu, sesuatu yang terdindingi. Jadi jinnah atau jin di situ maksudnya sesuatu yang mendindingi. Bukan dari bangsa jin secara istilah. Kemudian apalagi bantahan mereka? Malaikat dari cahaya. Sedangkan iblis dari apa tadi? Dari api. Berdasarkan pengakuan. Ini juga dijelaskan oleh para ulama. Tidak semua malaikat dari cahaya. Ada malaikat yang diciptakan dari bahan baku yang berbeda-beda. Termasuk yang diciptakan dari api ada. Silakan nanti dibaca di kitab tafsir. Banyak itu, Pak. Jadi kalau kita taunya malaikat cuma dari cahaya. Nah itu memang umumnya begitu. Seperti manusia yang diciptakan dari tanah. Apakah bahan bakunya cuma dari tanah? Karena nanti akan disebutkan dari tanah liat, dari tembikar, dari ini dan sebagainya. Kemudian kalau dikatakan bahwa sifatnya beda, iblis itu bermaksiat, sedangkan malaikat tidak bermaksiat. Justru dikisahkan adanya malaikat yang juga jatuh ke dalam kesalahan. Ya, bahkan disebut kisah Harut Marut. Ya, malaikat yang diturunkan untuk mengajarkan sihir. Itu dalam beberapa tafsir melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan. Termasuk malaikat ketika tidak mau bersujud pada mulanya, bukan tidak mau bersujud, mempertanyakan penciptaan manusia. Ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau hendak jadikan? Itu kan memprotes jemaah dimulakan Allah. Nah, kata mereka, para malaikat dimungkinkan mereka memang tidak bermaksiat tetapi melakukan kekeliruan. Hanya kemudian iblis ini kebablasan. Dan bantahan-bantahan yang lainnya. Baik, nanti silahkan dibaca di dalam kitab tafsir. Kemudian sekarang kita berpindah dalam kondisi iblis. Yang kita nggak usah ceritakan riwayatnya. Intinya dia kemudian maksiat, nolak sujud, diusir. Ketika diusir itulah dia kemudian marah. Ya, dia kemudian menyatakan, memproklamirkan diri. Dengan menyatakan apa? Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dengan sebab engkau usir aku ya Allah, aku akan sesatkan anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Maka sejak itu iblis memproklamirkan diri sebagai musuh utama, musuh abadi daripada bangsa manusia. Dan bahkan hadirin, bukan hanya bangsa manusia yang menjadi musuhnya yang hendak dia hancurkan. Dia rela menghancurkan bangsanya sendiri. Ini kalau kita mau menggunakan pendapat dia dari bangsa jin. Kenapa hadirin dimuliakan Allah? Begitu dia kembali ke alam ini, dia kemudian menemui bangsanya dan juga menemui manusia dan kemudian mensesatkan mereka dari jalan kebenaran. Nah, untuk menjalankan misinya mensesatkan manusia inilah kemudian iblis merekrut tim yang pernah dia rekrut di langit. Jadi kalau di langit anggotanya malaikat, kalau di bumi namanya syaitan. Kenapa yang direkrut cuma dari manusia dan jin, bukan dari bangsa lain, misalnya malaikat dan hewan misalnya. Kalau malaikat jelas nggak bisa. Karena malaikat tidak mungkin bisa dibujuk rayu oleh iblis. Kenapa tidak hewan? Hewan tidak memiliki akal. Bisa direkrut tapi nggak bisa kerja, nggak ada gunanya. Maka yang bisa yaitu siapa? Dari manusia dan jin. Saya nggak tahu nanti AI bisa nggak direkrut ya. Siapa tahu sama Dajjal direkrut juga. Saya kemarin tuh baca artikel, tapi coba saya lacak kebenarannya. AI itu sudah mulai nggak mau dihapus.
Ada yang bikin program katanya nggak mau dihapus. Ini jangan-jangan dia sudah mulai muncul egonya. Ego nggak mau diatur. Nanti jadi ingat film itu, film apa yang robot itu? Ya. Avatar, bukan. Terminator. Terminator nanti, insyaallah. Nah, direkrut hadirin dimulakan Allah. Mereka yang direkrut inilah yang kemudian menjadi bangsa atau pengikut iblis yang namanya syaitan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu adanya musuh mereka, yaitu dari bangsa syaitan, syaitan dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa manusia. Dan dalil yang paling terang, yang paling tegas, yang kita juga sudah sama hafal dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Nah, mulailah terjadi perekrutan besar-besaran. Iblis merekrut syaitan dari jenis jin dan juga dari jenis manusia. Bagaimana sifat syaitan ini hadirin dimulakan Allah? Syaitan oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada syaitan dalam pengertian yang sebenarnya. Secara definisi dia memang syaitan. Ada syaitan dalam pengertian kinayah. Dalam pengertian hanya peran tugasnya saja. Dia nggak nyadar kalau jadi syaitan, tapi kerjanya menghalang-halangi manusia dari kebaikan. Di jin ada, di manusia ada. Dalam kondisi seperti ini, bisa jadi kadang pelaku maksiat, orang fasik itu jadi syaitan. Namun syaitan yang sebenarnya, yang jenis pertama itu, mereka ini betul-betul anak buahnya iblis. Mereka bahkan dapat SK lah ya. Apa istilahnya? SK kan? Oh, no. Kamu beroperasi wilayah Samarinda. Ya. Nanti Samarinda Ulu yang ini, kamu Samarinda Ilir aja. Oh itu ada ya Pak. Karena ada tugasnya, ada perannya, ada gajinya. Kan nggak mungkin mau kerja nggak digaji. Ya. Nggak usah nanya ke saya ya. Ustaz, salarinya berapa per bulan? Nanya aja ke setan kalau ketemu gitu ya. Nah, jenis setan dari manusia ini ada Pak. Ada yang mereka digaji dengan diberikan kekuatan, kesaktian tertentu. Oke, karena engkau nurut, prestasimu bagus, kamu punya kesaktian ini. Kamu bisa begini, kamu bisa begitu. Kemudian setan-setan yang dari jenis manusia dan jin ini hadirin dimulakan Allah, karena mereka adalah pasukan, mereka juga punya tanggung jawab, maka mereka harus berkoordinasi dengan pucuk pimpinan mereka. Jadi kalau mereka tingkat kecamatan yang lapornya ke kabupaten gitu kan. Nanti kalau naik level tingkat provinsi. Kalau sudah tingkat nasional itu rapatnya bersama iblis langsung. Ya, di istananya iblis itu dikatakan di atas laut. Teorinya macam-macam. Ada yang mengatakan kalau iblis itu istananya di segitiga Bermuda. Katanya begitu. Tapi nanti akan kita bahas. Karena di tafsir ternyata dibahas istananya iblis itu ada di mana. Tapi sebenarnya kalau ada yang sudah pernah ikut rapat, enak aja tinggal kita interview orangnya di sini. Nah, tahu nggak kita hadirin? Dalam setiap rapat itu, iblis akan menyediakan hadiah besar bagi yang punya prestasi yang luar biasa. Apa prestasinya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Masih bersambung di season ketiga insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala sayidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.